wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tipe-tipe sistem informasi untuk memenuhi tugas sistem pendukung keputusan atau decision support system. Nah, di kelompok kami ini ada 4 orang. Yang pertama Alwin Yanto, yang kedua ada saya sendiri dengan Purnama, yang ketiga ada Ridho Ilahi, dan yang terakhir ada Rindy Arianti. Baiklah, sebelum masuk ke dalam tipe-tipe sistem informasi, kita harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu rangkaian komponen yang saling terkait dan berfungsi bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyajikan informasi secara efektif dan efisien. Sistem informasi ini mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, jaringan komunikasi atau network, basis data atau database, serta orang-orang yang terlibat dalam pengembangan dan pengoperasian sistem tersebut. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola data dan informasi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan utama dari sistem informasi ini adalah untuk membantu organisasi atau individu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dengan menyediakan informasi yang tepat waktu, akurat, dan relevan. Selanjutnya, tipe-tipe sistem informasi itu ada banyak. Yang pertama ada Group Support System atau GSS, ada Knowledge Management System atau KMS, ada Enterprise Information System atau AIS, ada Expert System atau IS, ada Artificial Neural Network atau ANN, ada Advanced Intelligent Decision Support System atau AIDS, ada juga Hybrid Support System atau HSS. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan alat analisis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. DSS membantu pengambil keputusan untuk memproses data, mengidentifikasi tren, melakukan analisis risiko, dan merancang skenario untuk membantu mereka membuat keputusan yang lebih efektif dan efisien. Baiklah, penjelasan mengenai sistem informasi dan decision support system mungkin itu saja. Selanjutnya, penjelasan mengenai knowledge management system yang akan dijelaskan oleh Ridho Ilahi. Pada Ridho Ilahi, dipersilakan. Baiklah, saya Ridho Ilahi. Di sini akan menjelaskan knowledge management system. Sistem manajemen pengetahuan, knowledge management system adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan data, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan dalam sebuah organisasi atau lingkungan kerja. Di sini terdapat review jurnal yang telah kami peroleh, yaitu klasifikasi teks pesan menggunakan multi-class support vector machine pada chatbot pelayanan informasi jurusan informatika UPN Veteran Yogyakarta. Di sini ada penulisnya dan tahun terbitnya. Lanjut, yaitu tujuan penelitian. Tujuan di sini untuk menguji performa dari algoritma multi-class support vector machine dalam tingkatan akurasi, presisi, dan recall untuk melakukan klasifikasi pada pesan teks chatbot. Lanjut, di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitian di sini terdapat ada 3 proses, yaitu pertama pengumpulan data. Tapi pengumpulan data di sini dari jurnal tersebut menggunakan pengumpulan datanya dengan metode kuesioner. Dalam metode kuesioner tersebut terdapat studi literatur, formulir pernyataan untuk diri dataset, dan labeling data. Lanjut ke tahapan pre-processing, yaitu sebuah tahapan yang dilakukan untuk memberikan data dan pertanyaan yang sudah diperoleh sehingga nantinya siap digunakan untuk klasifikasi. Dalam pre-processing sendiri terdapat beberapa tahap, yaitu case folding.
Scaffolding sendiri bertujuan untuk mengubah seluruh huruf pada kalimat atau dokumen dalam satu jenis, baik menjadi huruf kapital maupun non-kapital. Lanjut, yaitu removal pronunciation bertujuan menghilangkan seluruh pada tanda baca, seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya itu tokenizing bertujuan untuk memisahkan kalimat berdasarkan penyusunan penggunaan white space seperti tanda kutip atau spasi gitu. Lanjut proses slang word. Itu proses slang word sendiri itu untuk bertujuan mengubah kata-kata baku di dalam teks menjadi kata-kata yang bersifat sorry. Di sini slang word removal itu mengganti kata-kata yang non baku menjadi kata-kata baku. Lanjut pada bagian steaming merupakan proses terakhir yang ada pada tahapan pre-processing. Proses ini bertujuan untuk mengubah kata-kata dari hasil proses step word removal dalam bentuk dasar dari kata tersebut dengan menghilangkan imbuhannya. Sebelum lanjut ke pengujian model, itu tuh ada tahapan selanjutnya, yaitu pada tahapan ini TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency adalah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung nilai frekuensi sebuah term atau kata pada sebuah dokumen atau banyak dokumen. Lanjut ke bawahnya itu mendapatkan hasil TF-IDF. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan hasil klasifikasi pada chatbot menggunakan algoritma multi-class support vector machine dengan radial basis function atau disebut dengan RBF. Setelah itu, setelah klasifikasi support vector machine telah dilewati, maka masuk pada pengujian model. Pengujian model di sini menggunakan confusion metric. Di sini confusion metric itu merupakan salah satu metode untuk mengukur performa dari klasifikasi. Confusion metric akan membandingkan hasil klasifikasi yang dibuat oleh sistem dengan hasil klasifikasi sebenarnya menggunakan nilai true positive atau TP dan false positive atau FP. Ini akan mendapatkan hasil akurasi, presisi, dan recall. Dari hasil pembahasannya ini, maka kita dapatkan hasil true positif dari administrasi, dokumen, jadwal, kegiatan, sapaan, dari TP-nya dan FP-nya dari masing-masing kategori. Hasil perhitungan, akurasi, presisi, dan recall, kita dapatkan nilai-nilainya. Untuk lebih jelas, dari sini pembahasan-pembahasan dan metodenya, berikut link PDF jurnalnya akan saya serahkan. Terima kasih dari saya Ridho Ilahi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ridho Ilahi yang telah menjelaskan mengenai knowledge management system. Selanjutnya, penjelasan mengenai grup support system yang akan dijelaskan oleh Ririn Dwi Ariyanti. Kepada Ririn Dwi Ariyanti dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup support system. Grup support system atau biasa disingkat dengan GSS atau sistem pendukung keputusan adalah sistem informasi yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi dan alat analisis yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, di sini kami sudah review beberapa jurnal tentang grup support system. Yang menurut kami yang pas itu adalah jurnal yang berjudul Group Decision Support System
atau GDSS untuk pemilihan konsentrasi studi mahasiswa. Nah, yang mana jurnal ini merupakan jurnal telematika dengan volume 2, nomor 1, dan terakreditasi Sinta 3. Penulisnya ada 3 orang, yaitu Nurul Mega Saraswati, Sri Kusuma Dewi, Rizda Israwati, yang diterbitkan pada 28 Februari 2019 dari jurusan Teknik Informatika, Universitas Peradaban, dan Universitas Islam. Nah, yang dimana tujuan penelitian mereka itu adalah mempermudahkan mahasiswa dalam memilih konsentrasi studi dengan memberikan pengurutan konsentrasi jurusan yang akan dipilih berdasarkan nilai standar tentang penilaian kriteria dan subkriteria. Nah, implementasi sistem nantinya akan mendapatkan bobot kriteria dan subkriteria yang akan digunakan untuk merekomendasikan mahasiswa dalam pemilihan jurusan berdasarkan sekelompok pengambilan keputusan yang ada. Pengambilan keputusan diantaranya kepala jurusan, kepala bagian administrasi, akademik, dan kepala bagian kemahasiswaan. Nah, di sini mereka menggunakan metode penelitian itu ada 2. Yang pertama yaitu analitik hierarki proses atau disingkat dengan AHP, dan metode teknik for order of preference by similarity to ideal atau disingkat dengan TOPSIS. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama, ini gambaran flowchartnya. Start, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 3, diantaranya wawancara, observasi, dan kuesioner. Lanjut, kemudian analisis data, kemudian perancangan GDSS, dan finish. Nah, diantaranya spesifikasi dari langkah penelitian tersebut adalah yang pertama itu identifikasi masalah. Pada tahapan ini penulis mencari, mengumpulkan, dan mengelompokkan permasalahan di lapangan. Permasalahan yang diambil adalah kendala dalam pemilihan konsentrasi jurusan yang dialami mahasiswa. Yang kedua itu adalah pengumpulan data. Nah, yang dimana pengumpulan data ini dibagi menjadi 3, yaitu tahap wawancara, tahap observasi, dan tahap kuesioner. Yang pertama, tahap wawancara itu bertujuan agar peneliti memperoleh data dan informasi langsung dari narasumber. Proses wawancara, peneliti pengajuan pertanyaan yang relevan dengan proses pemilihan konsentrasi serta permasalahan kendala yang dihadapi pra dan pasca mahasiswa memilih konsentrasi jurusan. Yang kedua yaitu tahap observasi, dengan cara turun langsung ke lapangan agar peneliti dapat langsung menemui secara langsung permasalahan dan kendala yang dialami oleh objek penelitian. Kemudian yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner ini akan digunakan sebagai sumber data dalam penentuan kriteria dan subkriteria pada pemilihan konsentrasi studi. Kemudian langkah berikutnya itu ada analisis data. Data yang terkumpul tersebut akan kemudian dianalisa menggunakan Group Decision Support System atau GDSS dengan metode analitik hierarki proses AHP dan metode teknik for order of preference by similarity to ideal atau disingkat dengan TOPSIS untuk menghasilkan kesimpulan pada pemilihan konsentrasi yang sesuai dengan mahasiswa. Nah, hasil dalam pembahasannya yang pertama itu ada penentuan kriteria dan subkriteria berdasarkan hasil wawancara dari 3 kepala bidang. Nah, pertama itu ada nama kriteria dan subkriterianya apa. Nama kriterianya itu ada yang pertama itu minat bakat, yang diantaranya subkriterianya itu ada 4, itu menghitung, menggambar, menulis, dan membaca. Kemudian kriteria yang kedua itu tema skripsi. Subkriterianya itu ada 4, itu penerapan algoritma, game, sistem informasi atau SI, media, dan media pembelajaran. Kemudian kriteria yang ketiga itu ada pekerjaan. Subkriterianya ada 4 juga. Pertama itu ada programmer, animator, wirausaha, dan admin. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 tahapan perhitungan, yaitu menggunakan metode geometric mean, kemudian AHP, dan terakhir itu TOPSIS. Agar pembahasan ini lebih jelas, pembahasan 3 materi tersebut, record link PDF jurnal. Nanti di video saya di deskripsi nanti saya akan lampirkan. Ini jurnal
Yang pertama itu menggunakan geometric mean. Metode geometric mean yang dilakukan untuk tahap pertama geometric mean itu adalah perhitungan geometric mean kriteria. Setelah tadi menentukan tabel kriteria dan subkriteria, maka kita lanjut menghitung geometric mean kriteria dan subkriterianya. Kemudian dapat hasil, kemudian baru hasil kelompok berdasarkan matrik pasangan antar subkriteria pekerjaan. Kemudian tahap kedua itu ada AHP, di mana AHP ini yang tahap pertamanya itu perhitungan bobot kriteria seperti yang dilihat di tabel matrik perbandingan pasangan kelompok. Kemudian di tabel 7 ada hasil normalisasi kriteria. Tabel 8 ada hasil nilai bobot kriteria. Kemudian setelah menghitung kriteria, kita melanjut ke perhitungan bobot subkriteria. Kemudian setelah AHP dilaksanakan, lanjut kita ke metode perhitungan TOPSIS. Jika nilai bobot sudah didapat, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah perhitungan dan merekomendasikan pemilihan konsentrasi studi dengan metode TOPSIS. Berikut perhitungan manual untuk jurusan teknik. Pertama itu ada perhitungan subkriteria. Kemudian itu perhitungan kriteria. Balik awalnya kriteria menjadi subkriteria. Setelah dapat nilai sesuai ideal, selanjutnya itu menghitung jarak antara nilai berbobot setiap alternatif terhadap solusi ideal. Nah, ini tabel 24 merupakan hasil rekomendasi pemilihan konsentrasi studi. Nah, kesimpulan pada perhitungan dengan menggunakan DDSS dengan metode AHP dan TOPSIS direkomendasikan untuk salah satu mahasiswa dan dalam pemilihan konsentrasi studi jurusan IT atau TI adalah konsentrasi multimedia dan visualisasi dan rekomendasi kedua sistem cerdas, kemudian pemrograman. Nah, kesimpulannya dari penelitian jurnal penelitian tersebut ada dua, yaitu yang pertama, Group Decision Support System dengan metode Geometric Mean, Analytical Hierarchy Process AHP, dan teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau TOPSIS dapat digunakan dalam merekomendasikan mahasiswa menentukan pemilihan konsentrasi studi teknik informatika di STEAMIK Amikom Purwokerto. Kemudian kesimpulan yang kedua, mahasiswa teknik informatika direkomendasi untuk pengambilan konsentrasi studi dengan urutan terbaik menurut pengetahuan dan keahlian adalah multimedia dan visualisasi, kemudian sistem cerdas dan pemrograman. Sekian untuk materi tentang Group Support System. Saya kembalikan kepadamu. Terima kasih kepada Ria yang telah menjelaskan mengenai Group Support System. Selanjutnya, penjelasan mengenai Expert System yang akan dijelaskan oleh Alwalianto. Kepada Alwalianto dipersilakan. Baiklah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai Expert System. Expert System atau sistem pakar adalah sistem komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seseorang pakar manusia dalam menyelesaikan masalah yang rumit dan memerlukan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu. Expert System ini biasanya terdiri dari basis pengetahuan atau knowledge base, kemudian inferensi atau reasoning, dan mesin inferensi atau inference engine. Basis pengetahuan berisi informasi yang diperoleh dari pakar manusia dan digunakan oleh mesin inferensi untuk membuat kesimpulan atau merekomendasikan solusi berdasarkan informasi yang
diberikan oleh pengguna. Express System sendiri dapat digunakan di berbagai bidang seperti kedokteran, hukum, keuangan, manufaktur, dan banyak lagi. Contoh penerapan sistem pakar yaitu adalah dalam diagnosa penyakit, pengambilan keputusan investasi, rekomendasi produk, dan pengaturan jadwal produksi. Keuntungan dari penggunaan sistem pakar adalah kemampuannya untuk mempercepat dan memperbaiki konsistensi dalam pengambilan keputusan. Walah, sekian materi dari Expert System. Terima kasih kepada Alwalianto yang telah menjelaskan mengenai expert system. Oke, selanjutnya, kesimpulan manfaat tipe sistem informasi. Kesimpulan singkat mengenai manfaat tipe sistem informasi ini adalah sistem informasi dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan pengambilan keputusan, serta meningkatkan komunikasi antar departemen dan lain-lainnya. Jenis sistem informasi yang umum digunakan antara lain sistem informasi manajemen, akuntansi, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Manfaat penggunaan sistem informasi juga dapat berupa peningkatan kualitas produk dan layanan, serta pengurangan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengelola informasi secara manual. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf apabila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.